kalian lagi telat masuk di saham properti. Banyak banget DM yang masuk dan nanyain yaitu kalau misalnya udah ketinggalan dari saham seperti SMRA, Pakuwon, BSDE, ataupun Ciputra, CTRA, saham apa sih di sektor properti yang masih bisa kita lirik? Dan hari ini kita akan bahas saham DILD atau Intiland. Jadi saham DILD ini adalah salah satu saham yang dipegang oleh Pak Lo Keng Hong juga, dan tim Hwang Sam juga udah melihat bahwa kinerja dari DILD ini bagus banget. Teman-teman bisa lihat dari tahun 2021 sampai 2024, kan bisa lihat secara earning per share ini meningkatnya bagus banget. Dan tahun ini pun meskipun di kuartal 1 sempat minus, tapi kuartal 2-nya itu bagus banget, dan tahun ini diprediksi bisa cetak rekor, guys, ya. Nah, di sini, kenapa kok tim Hwang Sam berani kasih DYLD? Karena kita melihat bahwa saham Intiland ini belum banyak bergerak seperti Pakuwon, SMRA, CTRA, atau BSDE yang sudah naik terlebih dahulu. Nah, kita analisakan secara teknikal di sini, teman-teman bisa lihat, ya. Secara teknikal sebenarnya kita masih bisa melihat bahwa DLD ini juga udah keluar dari zona downtrend. Tapi kenaikannya belum sebanyak saham-saham yang lain. Bahkan di sini kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya support yang bagus buat DYLD itu berada di area 185. Cuma memang kemarin mungkin ini adalah efek dari kuartal satunya yang jelek, ya, membuat harga saham DILD ini akhirnya jebol support dan turun. Nah, dengan kuartal 2 yang udah bangkit, kita rasa investor bakalan mengapresiasi kinerjanya, dan kita melihat bahwa DLD terdekat dia bakalan mencoba untuk testing resisten di area 214. Nah, teman-teman bisa lihat ya, DLD ini juga masih dekat di area support 185. Dan kita lihat tren dalam jangka dekatnya, saat ini dia juga udah punya uptrend support di area ini. Nah, oke. Kita bisa melihat support DLD saat ini berada di area 185 dengan resisten di area 214. Nah, kita juga bisa melihat bahwa secara volume, ini ada peningkatan drastis daripada bulan-bulan sebelumnya di tahun 2024 ini. Ya. Nah, saat ini tim Hwang Sam masih melihat untuk area entry terbaik DYLD itu berada di area 185 sampai 190, ya. Jadi kalau besok-besok ada penurunan, kalian bisa manfaatkan penurunan tersebut buat kalian entry, guys. Ya, tapi kalau memang ketinggalan, ya menurut kita jangan dikejar, ya benar-benar tungguin kalau dia ada penurunan ke area support. Oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan risk and reward yang cukup baik, ya. Target reward-nya di 214 itu maka sebesar 13%. Tapi kalian harus ingat, jika DLD ini turun di bawah 180, ya, kita pasin di bawah 180, maka teman-teman harus hati-hati, ya. Kalau dia turun di bawah 180, maka tim Hwang Sam udah menyarankan untuk keluar terlebih dahulu dari saham DLD ini, ya. Kalian bisa melihat secara risk and reward, ya. Paling nggak kalian bisa dapat 1/3, ya, kalau kalian buy-nya lebih rendah. Ya, kalau kalian buy persis di 185, kalian bisa dapetin reward itu 1/4. Ya. Jadi kalian bisa atur sendiri ketika ada penurunan. Ya, kalau memang takut ketinggalan, kalian bisa buy secara bertahap. Let's say turun di 190, kalian bisa beli setengah dulu. Kalau ternyata ada turun lagi, baru kalian beli lagi. Ya, biar posisinya nggak ketinggalan. Oke. Nah, di sini tim juga melihat bahwa selama uptrend line ini tidak patah, kita rasa masih cukup oke buat DLD. Apalagi kalian bisa lihat di sini ada perpatahan, ya. Di sini ada potongan yang cukup penting, ya. Potongan ini akan membuat strong support buat DLD nantinya. Oke. Nah, target terjauh memang saat ini untuk DLD di 214, tapi teman-teman harus perhatikan ada beberapa resisten yang mungkin akan mengganggu, seperti salah satunya di 206 ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang hari ini nontonin, jangan lupa jika video ini bermanfaat, kalian bisa langsung like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Tapi kalian harus ingat, ini adalah pendapat dari Ruang Saham, jadi tetap disclaimer. Dan sebelum membeli saham ini, tetap do your own research, ya. Bikin trading plan kalian, buy, sell, dan targetnya kalian bisa atur masing-masing gimana. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar. Tapi buat kalian yang nggak setuju dengan pendapat kita, ya jangan diikutin, ya. Nah, inilah pendapat dari Ruang Saham, dan thank you for watching. See you on the next video.